Coba bayangkan pemandangan ini. Musim semi yang dinanti-nanti akhirnya tiba. Anda melangkah ke taman kesayangan Anda, tapi alih-alih disambut dengan semaraknya hijau muda dan kuncup yang membengkak, yang Anda lihat hanyalah pemandangan menyedihkan dari sisa-sisa tanaman kesayangan Anda yang menghitam dan tak bernyawa. Situasi ini terasa akrab. Saya rasa setiap pekebun, setidaknya sekali, pasti pernah menanti dengan cemas. Apakah mawar indah atau hosta lebat mereka akan selamat dari kerasnya musim dingin? Hari ini, kita akan mengakhiri semua ketakutan dan kecemasan itu. Saya akan membagikan 5 cara andal dan teruji untuk melindungi tanaman tahunan Anda dari cuaca beku, yang akan membantu menjaga taman Anda tetap aman dan utuh. Dan percayalah, beberapa metode ini benar-benar akan mengejutkan Anda karena kesederhanaan dan efektivitasnya. Dan cara yang kelima, itu adalah senjata rahasia para pekebun berpengalaman yang akan menghemat waktu, kegelisahan, dan juga uang Anda. Jadi, duduklah dengan nyaman. Kita mulai operasi penyelamatan taman Anda sekarang juga. Sebelum kita masuk ke metode-metode spesifik, mari kita pahami dulu. Sebenarnya apa yang paling ditakuti tanaman kita selama musim dingin? Banyak yang mengira musuh utama adalah suhu yang sangat rendah. Padahal kenyataannya sedikit lebih rumit. Yang paling merusak tanaman bukanlah suhu beku itu sendiri, melainkan perubahan suhu yang drastis, fluktuasi, dan angin dingin yang membekukan. Bayangkan ini, siang hari matahari bersinar, salju mencair, lalu malam harinya terjadi pembekuan yang parah. Air yang masuk ke retakan mikro pada batang dan leher akar akan membeku, memuai, dan secara harfiah merobek jaringan tanaman dari dalam. Itulah mengapa tugas utama kita bukanlah menghangatkan tanaman tahunan seolah-olah bayi di dalam selimut, melainkan menciptakan mikroklimat yang stabil baginya. Kita harus meredam ayunan suhu yang ekstrim ini dan melindunginya dari angin musim dingin yang mengeringkan serta hujan es. Dengan memahami prinsip sederhana ini, Anda dapat secara sadar memilih metode penutup yang tepat untuk setiap tanaman di taman Anda. Sebab, apa yang sempurna untuk mawar bisa jadi mematikan, misalnya bagi Heuchera. Nah, cara perlindungan kita yang pertama dan mungkin yang paling penting adalah dengan melakukan mulching yang benar. Tapi, tunggu dulu, jangan langsung terburu-buru mengambil sekarung serbuk gergaji baru. Disinilah letak kesalahan pertama dan yang paling umum terjadi. Banyak pekebun menganggap mulching hanya sekadar menaburkan bahan organik di atasnya agar tanaman menjadi lebih hangat. Ini adalah pendekatan yang salah total. Tugas utama mulch di musim dingin bukanlah untuk menghangatkan, melainkan berfungsi seperti termos, yaitu menstabilkan suhu tanah. Ia mencegah pembekuan tanah yang terlalu dalam, dan yang lebih penting lagi, mulch melindungi sistem akar dari siklus beku cair yang merusak. Siklus inilah yang disebabkan oleh perubahan suhu dari pencairan ke pembekuan yang dapat merusak akar-akar kecil penyerap, yang pada akhirnya melemahkan, bahkan mematikan tanaman. Jadi, mari kita langsung pecahkan mitos ini. Tidak semua mulch itu bermanfaat. Bahan yang tidak tepat bisa menyebabkan busuk pada leher akar, memicu penyakit jamur, dan bahkan menjadi rumah yang nyaman bagi tikus yang senang berpesta di akar tanaman kesayangan Anda. Sekarang, mari kita bahas bahan-bahan terbaik untuk mulsa musim dingin. Pilihan nomor 1 Anda adalah kompos matang, atau humus yang sudah terurai sempurna. Material ini tidak hanya menciptakan lapisan yang gembur dan berongga yang sangat baik untuk menstabilkan suhu tanah, tetapi juga berfungsi sebagai pupuk organik unggulan yang akan mulai bekerja secara efektif saat musim semi tiba. Pilihan lain yang tak kalah bagus adalah gambut, peat moss, jenis high moor yang sudah dinetralkan. Material ini sangat ringan, higroskopis, mudah menyerap kelembapan, dan memiliki sifat insulasi panas yang baik. Anda juga bisa menggunakan daun-daun pohon yang kering. Namun, pastikan daun tersebut hanya berasal dari pohon yang sehat, yang tidak terserang penyakit. Daun maple, oak, atau birch adalah pilihan terbaik. Sementara itu, daun dari pohon buah-buahan seringkali membawa spora penyakit jamur, jadi sebaiknya dihindari. Kulit kayu konifer, seperti pinus atau larch, juga merupakan opsi yang solid. Kulit kayu ini tahan lama, terlihat indah, dekoratif, dan sedikit mengasamkan tanah, sesuatu yang disukai oleh banyak jenis tanaman. Aturan utama untuk semua bahan ini adalah, mereka harus dalam kondisi kering dan gembur. Jangan pernah menaburkan atau menumpuk bahan mulsa yang masih basah dan sudah menggumpal. Sekarang, mari kita bahas apa yang harus kita hindari.
Musuh utama penutup musim dingin adalah serbuk gergaji dan serutan kayu segar. Bahan-bahan ini sangat higroskopis, artinya mereka menyerap banyak sekali kelembaban. Mereka kemudian akan membeku menjadi lapisan es yang keras dan sama sekali kedap udara. Jika ditutup dengan bahan seperti ini, tanaman Anda kemungkinan besar akan membusuk. Selain itu, saat terurai, serbuk gergaji segar akan menarik nitrogen dari tanah, sehingga membuat tanah miskin nutrisi. Bahan lain yang perlu dipertimbangkan adalah jerami. Di satu sisi, jerami memang ringan dan dapat menahan panas dengan baik. Namun di sisi lain, jerami adalah hotel bintang 5 yang ideal bagi tikus dan tikus sawah. Mereka akan senang membuat sarang musim dingin di sana, dan sebagai persediaan makanan, mereka akan menggerogoti akar serta kulit kayu tanaman Anda. Anda juga harus berhati-hati dengan penggunaan rumput kering atau hay. Rumput kering mengandung banyak sekali benih gulma, yang berarti Anda harus berjuang melawan gulma tersebut sepanjang musim panas berikutnya. Jadi, ingatlah satu aturan sederhana. Jika Anda tidak yakin tentang suatu bahan, lebih baik jangan menggunakannya untuk mulsa musim dingin. Risiko kehilangan tanaman jauh lebih besar daripada potensi manfaat yang bisa Anda dapatkan. Bukan hanya jenis mulsa yang penting, tapi juga teknik aplikasinya. Kapan waktu yang tepat untuk melakukannya? Waktu terbaik adalah setelah embun beku pertama yang stabil, yaitu ketika lapisan tanah paling atas sudah sedikit membeku. Jika mulsa diterapkan terlalu cepat, lingkungan yang hangat dan lembab di bawah lapisan penutup bisa memicu proses pembusukan. Selain itu, tanaman juga tidak sempat mengeras, hardening off, dan bersiap menghadapi musim dingin. Bagaimana cara mengaplikasikan mulsa? Aturan utamanya, jangan pernah menutupi bagian tengah rumpun atau leher akar tanaman. Bagian ini adalah titik paling rentan yang harus tetap bernapas. Jika ditutup rapat oleh mulsa, kemungkinan besar tanaman akan membusuk. Selalu sisakan ruang kosong di sekitar batang yang sering disebut sebagai kantong udara, air pocket, dengan diameter antara 5 hingga 10 cm. Tumpuk mulsa mengelilingi ruang kosong tersebut, sehingga membentuk gundukan atau semacam tanggul pelindung. Ketebalan lapisan mulsa tergantung pada jenis bahan dan kondisi iklim setempat, namun rata-ratanya adalah 10 hingga 15 cm. Di musim semi, segera setelah tanah mulai mencair, mulsa harus disingkirkan secara hati-hati dari bagian tengah rumpun. Mari kita bahas metode kedua yang sering menjadi pendamping setia, mulching. Ini adalah pembumbunan. Pada dasarnya, pembumbunan adalah proses menumpuk tanah atau material gembur lainnya hingga membentuk gundukan di sekitar pangkal tanaman. Metode ini sangat krusial bagi tanaman yang titik tumbuh atau tunas regenerasi. Mereka berada dekat dengan permukaan tanah atau langsung pada batang. Contoh klasiknya tentu saja adalah mawar, terutama varietas hybrid tea dan floribunda. Titik sambungan okulasi, grafting, dan mata tunas bagian bawah adalah area yang paling rentan. Tanpa pembumbunan, bagian ini berisiko tinggi mati membeku. Pembumbunan wajib juga diperlukan untuk klematis, kelompok pangkas kedua dan ketiga, beberapa varietas hydrangea, hortensia, buddleia, bunga kupu-kupu, dan berbagai semak atau perdu yang sensitif terhadap dingin lainnya. Praktik agronomi sederhana ini menciptakan lapisan pelindung ekstra yang menjaga bagian vital tanaman dari embun beku dan angin dingin yang menusuk. Ini memberi tanaman kesempatan untuk melewati musim dingin dengan aman, serta memastikan mereka dapat mekar dengan subur di musim tanam berikutnya. Bahan apa yang paling baik digunakan untuk menimbun tanaman? Pilihan yang paling mudah dan murah adalah tanah kebun biasa yang Anda ambil dari bedeng di dekatnya. Tapi ingat, tanah itu harus gembur dan kering. Jangan ambil tanah tepat dari bawah tanaman yang ingin Anda lindungi, karena itu justru akan membuat akar-akarnya terbuka. Sebaiknya ambil dari lokasi lain. Alternatif yang sangat bagus selain tanah adalah gambut kering atau kompos matang. Bahan-bahan ini ringan, memiliki sirkulasi udara yang baik, dan tidak akan membeku menjadi bongkahan yang padat. Nah, bahan yang sama sekali tidak boleh Anda gunakan untuk penimbunan adalah pasir. Banyak orang membuat kesalahan ini karena mereka pikir pasir itu gembur. Padahal pasir memiliki konduktivitas termal yang sangat tinggi. Ia cepat membeku dan juga cepat mencair kembali. Selain itu, pasir cenderung menahan kelembapan, yang kemudian berubah menjadi balok es di sekitar pangkal batang tanaman. Ini bukan perlindungan, melainkan siksaan nyata bagi tanaman Anda. Jadi, ingat baik-baik, pasir untuk perlindungan musim dingin adalah pantangan mutlak. Teknik membumbun atau menggundukkan tanaman ini juga punya detail-detail penting.
Proses ini harus dilakukan bersamaan dengan pemberian mulsa, yaitu setelah datangnya embun beku yang stabil dan pastikan tanah dalam kondisi kering. Ketinggian gundukan tanah ini akan bergantung pada jenis tanamannya. Untuk mawar misalnya, ketinggiannya minimal harus 20 hingga 30 cm agar bisa menutupi seluruh titik okulasi dan pangkal tunasnya. Sementara untuk klematis, cukup dengan 15 sampai 20 cm saja. Penting untuk menumpuk gundukan ini dengan hati-hati. Usahakan jangan sampai merusak kulit pada batangnya. Jangan memadatkan tanahnya terlalu keras. Biarkan tetap gembur dan berongga. Saat musim semi, sama seperti saat menyingkirkan mulsa, jangan terburu-buru untuk membuka gundukan pada tanaman. Lakukan secara bertahap, yaitu ketika ancaman embun beku yang kembali sudah benar-benar hilang. Membukanya terlalu cepat bisa merusak tunas yang sudah mulai aktif, sementara jika terlalu lambat, ini bisa menyebabkan pembusukan akibat kelembapan berlebih. Sekarang kita beralih ke metode ketiga, cara yang paling efektif dan andal, terutama untuk tanaman yang sangat sensitif dan manja. Ini disebut perlindungan kering, atau sering juga disebut penutup udara kering, air dry cover. Apa intinya? Kita membangun semacam rumah-rumahan di atas tanaman. Peran utama rumah ini bukan melindungi dari embun beku secara langsung, melainkan melindungi dari kelembapan musim dingin. Ingatlah aturan emas bagi para pekebun. Di musim dingin, kelembapan jauh lebih menakutkan daripada udara dingin itu sendiri. Sebagian besar tanaman yang sudah terbiasa dapat menahan udara dingin yang kering dengan cukup mudah. Tetapi kombinasi embun beku dan kebasahan, itu adalah koktail mematikan. Salju basah, hujan es, atau bahkan cuaca yang menghangat. Pencairan es. Semua ini membuat batang dan pangkal leher akar menjadi basah kuyup. Kemudian saat membeku lagi, es tersebut, seperti yang sudah kita bahas, akan merobek jaringan tanaman. Perlindungan kering ini menciptakan lapisan udara di sekitarnya yang mencegah air mencapai tanaman, memastikan mereka melewati musim dingin dengan nyaman, dan yang paling penting dalam kondisi kering. Metode ini sangat ideal untuk mawar, hortensia berdaun besar, rhododendron, anggur, dan banyak tanaman rapuh lainnya. Pijakan utama dari pelindung kering udara atau shelter air dry adalah kerangka. Tugas kerangka ini adalah menahan beban salju dan menciptakan kubah udara di atas tanaman. Kerangka harus dipastikan tidak menyentuh ranting tanaman agar tidak merusaknya. Kerangka ini bisa dibuat dari berbagai macam bahan yang mudah didapat. Contoh yang bagus adalah kotak kayu bekas sayuran yang diletakkan terbalik. Kita juga bisa menggunakan lengkungan plastik dari rumah kaca mini, lalu menancapkannya secara menyilang di atas tanaman. Bahkan, ember tua tanpa dasar atau beberapa tiang yang diikat di bagian atas menyerupai tenda kerucut juga bisa digunakan. Beberapa tukang kebun menggunakan kerucut logam atau plastik khusus yang biasanya dijual di pusat-pusat perlengkapan berkebun. Syarat utama untuk kerangka ini adalah harus kuat dan stabil. Kerangka harus berdiri kokoh di atas tanah dan tidak boleh roboh hanya karena hujan salju pertama. Ketinggian kerangka harus 10 hingga 15 cm lebih tinggi daripada tanaman itu sendiri. Setelah kerangka siap, langkah selanjutnya adalah menutupnya dengan material pelindung. Dan pilihan nomor 1 tanpa ragu adalah material non-woven, bahan bukan tenun, seperti spunbond, lutrasil, atau agrotex. Keunggulan utama bahan-bahan ini adalah sifatnya yang bernapas. Artinya memungkinkan sirkulasi udara yang baik, namun tetap efektif melindungi tanaman dari angin dan kelembapan. Untuk perlindungan musim dingin, pilihlah material yang lebih tebal. Biasanya ditandai dengan kepadatan 60 gram per meter persegi atau 60 GM2. Umumnya, material ini dilipat atau dipasang dalam 2 lapis. Ketebalan ini sudah memadai untuk sebagian besar wilayah. Namun, ada satu material yang menjadi musuh utama perlindungan tanaman di musim dingin, yaitu plastik polietilen atau terpal plastik. Jangan pernah menggunakannya untuk tujuan ini. Jika menggunakan plastik, kondensasi akan terbentuk di bawahnya. Tanaman tidak bisa bernapas, dan begitu terjadi cuaca hangat, plastik akan menciptakan efek rumah kaca yang nyata. Hal ini memicu tunas untuk tumbuh sebelum waktunya. Setelah itu, ketika embun beku atau salju kembali datang, tamat sudah. Tanaman Anda pasti akan mati. Mari kita bahas lebih detail lagi. Mengapa mitos penggunaan plastik sebagai penutup tanaman ini sangat berbahaya? Bayangkan ini, hari yang cerah di musim dingin. Suhu udara di luar mencapai -10 derajat Celcius.
Di bawah penutup plastik yang kedap udara, matahari menciptakan efek rumah kaca, dan suhu di dalamnya bisa melonjak hingga di atas titik beku. Tanaman yang terkecoh oleh panas palsu ini mulai terbangun. Proses pertumbuhan pun langsung aktif di dalam jaringannya. Namun, ketika malam tiba, suhu kembali anjlok tajam. Jaringan muda dan lembut yang baru saja aktif itu akan langsung membeku. Ini adalah stres besar yang jarang bisa dilewati oleh tanaman. Selain itu, karena kurangnya ventilasi dan kelembapan yang sangat tinggi di bawah lapisan plastik, berbagai penyakit jamur akan berkembang biak dengan cepat, mulai dari jamur biasa hingga busuk abu-abu. Saat musim semi tiba, alih-alih menemukan tanaman yang sehat, Anda mungkin hanya akan menemukan massa yang lembek, berlendir, dan membusuk di bawah penutup tersebut. Jadi, jika Anda memang ingin tanaman tahunan Anda mati secara terjamin, silakan saja tutup dengan plastik. Tapi untuk kasus lainnya, jauhi bahan ini sejauh mungkin. Tapi, bagaimana kalau kita tidak punya spunbon? Alam sendiri telah menyediakan penutup yang sangat baik, yaitu ranting pohon pinus atau cemara. Ini adalah alat ajaib bagi para pekebun. Pertama, ranting-ranting ini sangat efektif menahan salju, menciptakan lapisan selimut hangat tambahan. Kedua, tidak seperti daun kering, ranting pinus tidak akan padat. Udara akan selalu bersirkulasi di antara jarum-jarumnya, memastikan ventilasi tetap baik. Ketiga, jarum-jarum ini melepaskan fitonsida yang berfungsi sebagai anti jamur alami, mencegah infeksi jamur. Keempat, jarum-jarum yang tajam ini tidak disukai oleh tikus dan hewan pengerat lainnya. Jadi, ranting cemara juga berfungsi sebagai pelindung mekanis. Jika Anda memiliki kesempatan untuk mengumpulkan ranting-ranting ini, dengan catatan, jangan mematahkan pohon yang masih hidup di hutan, tapi gunakan ranting dari hasil pemangkasan atau penebangan sanitasi. Ini akan menjadi salah satu solusi terbaik untuk melindungi banyak tanaman, terutama yang rentan terhadap pembusukan karena kelembapan berlebih, seperti heuchera atau lavender. Bagaimana cara menggunakan ranting konifer, lapnik, dengan benar? Ranting ini bisa langsung diletakkan di tanah mengelilingi tanaman yang tumbuh rendah, atau bisa juga disusun membentuk tenda-tenda kecil. Untuk melindungi mawar atau klematis, pertama-tama tekuk batangnya ke tanah, lalu kunci menggunakan jepitan atau penjepit. Pastikan Anda meletakkan papan kayu atau potongan styrofoam di bawahnya, agar batang tidak bersentuhan langsung dengan tanah yang dingin. Setelah itu, baru tumpuk ranting konifer tadi di atasnya dalam beberapa lapisan. Jika Anda menggabungkan ranting ini dengan kerangka pelindung dan kain penutup spunbon, Anda bisa meletakkannya di bagian dalam, langsung menutupi tanaman, atau di bagian luar, menutupi bahan pelindung tersebut. Tujuannya adalah agar lapisan ini lebih efektif menahan salju dan memberikan perlindungan dari tikus atau hewan pengerat. Penting untuk diingat, pemanenan ranting konifer harus dilakukan saat suhu di bawah 0 derajat Celcius, agar jarumnya tidak mudah rontok. Tentu saja, saat musim semi tiba, Anda harus segera membersihkannya tepat waktu agar tidak menghalangi sinar matahari bagi tanaman yang mulai bangun dari tidurnya. Kita lanjut ke cara keempat. Sebenarnya, ini bukan cuma sekadar menutup tanaman, tapi lebih ke serangkaian upaya persiapan yang komprehensif. Inilah yang kita sebut persiapan musim gugur yang tepat. Persiapan ini dimulai dari pemangkasan, dan harap diperhatikan. Ada mitos yang beredar bahwa semua tanaman menahun harus dipotong habis sampai ke pangkalnya saat musim gugur. Ini adalah kesalahan fatal yang bisa menghancurkan seluruh petak bunga Anda. Padahal, banyak tanaman justru melewati musim dingin jauh lebih baik jika batang-batang lamanya dibiarkan. Batang yang berongga, seperti pada rumput hias atau astilbe, berfungsi sebagai pelindung tambahan bagi sistem akar dan membantu menahan salju. Beberapa tanaman lain seperti heuchera atau bergenia masuk ke bawah salju bersama daun-daunnya, di mana daun tersebut berfungsi sebagai penutup alami bagi mereka. Oleh karena itu, inilah aturan emas dalam pemangkasan musim gugur. Jika Anda ragu apakah perlu dipotong atau tidak, jangan potong. Lebih baik melakukannya saat musim semi. Pemotongan tanpa pertimbangan di musim gugur hanya akan melemahkan tanaman sebelum menghadapi masa hibernasi. Tentu saja, ada beberapa tanaman yang pemangkasan di musim gugur itu bukan hanya diizinkan, tapi memang wajib dilakukan. Kita bicara terutama soal tanaman tahunan, perennial, yang memiliki banyak masa daun di atas tanah. Masa daun ini akan mati menjelang musim dingin dan bisa menjadi sumber penyebaran penyakit atau infeksi.
Contoh klasik dari jenis tanaman ini adalah peony, phlox, hosta, lili hari, daylily, dan delphinium. Pangkas tanaman-tanaman ini setelah embun beku pertama saat daun-daunnya sudah mulai layu dan mengering. Potong batangnya, sisakan sekitar 5 hingga 10 cm saja dari permukaan tanah. Pastikan Anda mengumpulkan dan membakar semua sisa potongan tanaman, terutama jika tanaman tersebut sempat terserang penyakit selama musim tanam. Ini sangat penting untuk membasmi spora jamur dan hama yang mungkin bersembunyi di sana selama musim dingin. Selain itu, pemangkasan sanitasi pada mawar juga dilakukan di musim gugur. Buang semua tunas yang belum matang, tunas yang tipis, atau tunas yang sakit, termasuk daun dan kuncup bunga yang tersisa. Langkah ini membantu tanaman mengalihkan seluruh energinya untuk persiapan menghadapi musim dingin, daripada harus mempertahankan masa hijau yang tidak dibutuhkan lagi. Tahap persiapan penting berikutnya yang sering dilupakan banyak orang adalah penyiraman jenuh atau penyiraman untuk mengisi cadangan air. Kedengarannya mungkin aneh. Ya, kenapa kita harus repot-repot menyiram tanaman menjelang musim dingin? Tapi, ini sebenarnya adalah langkah yang sangat penting, terutama jika musim gugur di wilayah Anda tergolong kering. Alasannya, saat musim dingin, tanaman tidak hanya kesulitan menghadapi suhu rendah, tapi juga mengalami kekeringan fisiologis. Angin beku dan dingin menguapkan kelembapan dari ranting, daun, dan jarum, sementara akar tanaman tidak bisa mengisi kembali air itu karena tanahnya sudah membeku. Dampaknya, tanaman Anda bisa mati kekeringan. Penyiraman yang melimpah di akhir musim gugur akan meresapkan air jauh ke dalam tanah, menciptakan cadangan kelembapan yang cukup untuk bertahan sepanjang musim dingin. Selain itu, tanah yang sudah terisi air dengan baik juga akan lebih lambat membeku, serta lebih efektif menghantarkan panas yang berasal dari lapisan tanah yang lebih dalam. Lakukan penyiraman jenuh ini sekitar akhir Oktober atau awal November, sebelum benar-benar terjadi pembekuan tanah yang stabil. Untuk satu pohon atau semak dewasa, jumlah air yang dibutuhkan bisa mencapai 30 hingga 50 liter air. Dan sentuhan akhir dalam persiapan kita adalah pemupukan yang tepat di musim gugur. Selama musim panas, kita beri tanaman kita nitrogen agar daunnya tumbuh subur dan lebat. Namun, di musim gugur, nitrogen adalah musuh nomor 1. Pemberian nitrogen akan merangsang tunas-tunas baru yang tidak sempat matang sebelum datangnya salju atau suhu beku. Tunas-tunas ini pasti akan mati dan akibatnya melemahkan seluruh tanaman. Di musim gugur, tanaman kesayangan kita membutuhkan elemen yang sama sekali berbeda. Sahabat terbaik mereka adalah fosfor dan kalium. Fosfor berfungsi untuk mengembangkan sistem perakaran, membantunya menyimpan nutrisi. Sementara itu, kalium akan meningkatkan daya tahan tanaman terhadap dingin, membantu pematangan kayu batang, dan memperkuat dinding sel. Oleh karena itu, pada akhir Agustus dan September, berikan pupuk fosfor kalium pada tanaman tahunan Anda. Anda bisa menggunakan superfosfat dan kalium sulfat atau pupuk majemuk khusus musim gugur dengan kandungan nitrogen yang sangat minim. Pemupukan seperti ini adalah kunci kesehatan dan keberhasilan tanaman melewati musim dingin. Nah, kita sudah sampai pada cara perlindungan kelima yang paling jenius dan benar-benar gratis, menggunakan salju. Ya, salju biasa adalah selimut alami yang terbaik dan paling andal yang pernah diciptakan oleh alam. 90 hingga 95% strukturnya terdiri dari udara yang terperangkap di antara serpihan salju. Udara, seperti yang kita ketahui, adalah isolator panas yang paling efektif. Timbunan salju dengan tinggi hanya 50 cm saja sudah mampu mempertahankan suhu di permukaan tanah tetap mendekati 0 derajat Celcius, bahkan saat suhu di luar mencapai minus 30 derajat. Di bawah selimut salju ini, tanaman berada dalam kondisi ideal. Suhunya stabil, tidak ada angin yang mengeringkan, dan tidak ada fluktuasi suhu yang ekstrim. Oleh karena itu, tugas utama para pekebun di musim dingin bukanlah sekadar menutupi, melainkan menumpuk dan menahan salju di area kebun mereka, terutama di atas tanaman yang membutuhkan kehangatan. Bagaimana caranya agar salju bisa bermanfaat bagi Anda? Tentu Anda perlu menerapkan teknik penahanan salju. Jika lahan Anda terbuka dan diterpa angin kencang yang menyapu lapisan salju pelindung itu, Anda harus membuat penghalang buatan. Cara termudah adalah dengan tidak memotong batang tanaman tahunan yang tinggi saat musim gugur, karena sisa-sisa tanaman itu akan berfungsi sebagai penahan salju yang baik. Anda juga bisa meletakkan cabang-cabang pohon sisa pemangkasan atau ranting-ranting pinus di atas bedeng bunga.
Di sepanjang barisan stroberi atau di dekat penanaman bawang putih musim dingin, Anda dapat memasang papan atau penghalang kecil dari kayu lapis. Selama musim dingin, terutama setelah salju turun, jangan malas untuk menimbun lebih banyak salju di atas penutup mawar, hortensia, dan tanaman sensitif lainnya. Buatlah gundukan salju yang besar dan gembur di atasnya. Namun, berhati-hatilah. Jangan pernah mengambil salju dari jalur pejalan kaki yang telah Anda taburi garam atau bahan kimia pelebur es, dan jangan membersihkan salju dari halaman rumput sampai ke tanah, karena ini dapat mengekspos akar rumput. Namun, apa yang harus kita lakukan jika musim dingin datang tanpa salju, tetapi disertai dengan embun beku yang parah? Inilah skenario yang paling berbahaya bagi kebun kita. Justru pada musim dingin ekstrim seperti inilah, ketika embun beku menghantam langsung ke tanah tanpa penutup, kerugian terbesar terjadi. Disinilah keempat metode perlindungan yang telah kita bahas sebelumnya harus kita terapkan secara maksimal. Jika salju tidak ada, peran isolator utama otomatis beralih ke mulsa. Lapisan mulsa harus dibuat lebih tebal dari biasanya. Penutup kedap udara dan kering, air dry covering, bukan lagi sekadar anjuran, melainkan kewajiban bagi semua tanaman yang sensitif atau rewel. Kerangka penutup dalam kasus ini bisa diperkuat lagi dengan menumpuk karung-karung berisi daun kering atau jerami di sekelilingnya. Sangat penting juga untuk memastikan penutup tersebut tidak diterbangkan oleh angin kencang. Intinya, pada musim dingin tanpa salju, kita harus secara buatan menciptakan apa yang biasanya dilakukan salju, yaitu lingkungan yang stabil, terlindungi dari angin, dan terhindar dari fluktuasi suhu. Memang ini lebih melelahkan, tetapi pendekatan inilah yang akan membantu menyelamatkan kebun kita dalam kondisi yang benar-benar ekstrim. Jadi, mari kita simpulkan. Hari ini, kita sudah membahas 5 pilar utama agar tanaman keras, perennial, Anda berhasil melewati musim dingin, yaitu mulsa yang tepat untuk menjaga kestabilan suhu tanah, teknik penimbunan yang vital untuk tanaman yang paling rentan, penutup pelindung kering yang andal bagi tanaman yang sensitif, persiapan musim gugur yang komprehensif, meliputi pemangkasan, penyiraman dan pemupukan, dan tentu saja pemanfaatan kekuatan magis dari salju. Mungkin kedengarannya seperti banyak aturan dan detail yang rumit, tapi inilah rahasia utama yang menyatukan semua metode ini. Ini bukan tentang mengikuti instruksi secara membabi buta, melainkan tentang memahami kebutuhan setiap tanaman spesifik di kebun Anda. Pelindung yang menyelamatkan mawar hibrida Anda bisa dengan mudah mematikan tanaman Heuchera yang tahan beku, karena tanaman itu akan membusuk akibat kondisi lembab di bawahnya. Jadi, senjata utama seorang pekebun adalah daya observasi yang kuat dan kecintaan pada tanamannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau video ini bermanfaat dan Anda mendapat pengetahuan baru, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ke kanal kami, karena masih banyak konten menarik lainnya yang menanti. Nah, sekarang kami punya pertanyaan untuk Anda. Metode perlindungan musim dingin seperti apa yang biasa Anda gunakan? Mungkin Anda punya trik andalan atau rahasia turun-temurun yang sudah terbukti ampuh selama bertahun-tahun. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita kumpulkan ensiklopedia tips berkebun terbaik ini bersama-sama.